Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Gigi Forenama pada channel Gigi Berbagi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana proses instalasi dari awal. Kita akan membangun learning management system yang akan nantinya diimplementasikan pada organisasi Anda masing-masing. Ya, bisa digunakan di sekolah, bisa digunakan di kampus atau perusahaan yang Anda ikuti ya. Nah, di Unila sendiri kita sudah menjalankan sistem Vclass sudah sejak lama. Ya, platformnya tentu saja kita menggunakan platform open source yang paling terkenal, yaitu basisnya menggunakan Moodle. Nah, di Vclass Unila ini Moodle yang sudah ada itu kita modifikasi, kita sesuaikan dengan kebutuhan Civitas Akademika Unila. Tampilannya seperti ini, ya, alamatnya ada di vclass.unila.ac.id. Nah, kemudian kita akan mencoba membuat dari awal bagaimana sistem LMS itu dibangun dengan basis platformnya adalah Moodle. Nah, tentu saja kita pertama adalah kita akan lakukan first download, ya, download source Moodle yang terbaru. Kita coba download Moodle yang terbaru, bisa Anda download pada alamat download.moodle.org. Di sini kita bisa lihat versi terbarunya adalah versi 3.10, 3 plus. Ya, ini ya. Nah, kita bisa melihat di sini ada beberapa versi Moodle dalam format .tgz dan format zip. Kita bisa download format tgz misalnya atau zip. Nah, kita download saja format tgz. Nah, maka sistem Moodle itu akan terdownload di laptop kita masing-masing. Kemudian pindahkan file Moodle tersebut ke dalam server, ya, baik itu sistem operasinya Windows maupun Unix, silahkan Anda sesuaikan. Nah, di sini saya sudah tempatkan, ya, saya sudah buat direktori baru yang namanya Moodle. Direktori Moodle ini berisi ekstrak file dari sistem yang sudah kita download tadi. Nah, kita diminta untuk proses instalasi, maka kita tinggal pilih saja, ya, bahasa yang akan digunakan. Defaultnya adalah bahasa Inggris, tapi sebetulnya bisa kita gunakan bahasa yang lain. Bahasa Indonesia ada nggak nih? Bahasa Indonesia ada juga, ya, tapi agar lebih global maka kita akan menggunakan bahasa Inggris saja. Kemudian klik tombol next, ya, klik tombol next. Kemudian kita akan membuat direktori baru, yaitu direktori Moodle data. Ya, direktori Moodle data ini yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan data-data yang ada pada sistem LMS-nya. Nah, disarankan direktori Moodle data ini tidak berada pada satu direktori dengan direktori webnya. Ya, maka kita buat terlebih dahulu. Misalnya ini Moodle 1. Moodle 1 coba misalnya, ya. Kita buat satu direktori baru, mkdir. Kemudian kita ganti kepemilikan filenya menjadi www.data. Oke, ya. Kemudian kita kembali lagi ke sistem aplikasi yang ada di web. Kita klik tombol next. Kemudian karena saya menggunakan database-nya adalah MariaDB, ya, maka kita akan menggunakan platform library-nya adalah MariaDB. Nah, di sini saya menggunakan MariaDB 10.3.25, maka kita akan pilih jenisnya adalah MariaDB. Kemudian klik tombol next. Kemudian kita masukkan parameter penting lainnya, misalnya ini untuk database name-nya adalah Moodle coba Gigi 2021, ya. Misalnya ini, kemudian database username-nya adalah oke. Oke, setelah kita berhasil memasukkan username dan password yang sudah kita miliki, selanjutnya kita masuk ke folder instalasi, ya. Ini akan ada konfirmasi dari webnya. Apakah informasi ini sudah sesuai, dan kita klik continue saja. Maka Moodle akan melakukan pengecekan terhadap sistem yang sudah berjalan pada server kita. Yang pertama format Unicode-nya, kemudian database-nya, kemudian PHP extension dan lain.
pastikan bahwa semua informasi ini berwarna hijau dan statusnya oke. Karena jika tidak, karena masih ada yang berwarna merah atau berwarna kuning, ya itu tidak direkomendasikan ya. Jadi kita perlu memastikan semua library dan aplikasi yang kita akan gunakan sudah kompatibel dengan sistem Moodle yang akan kita install. Setelah itu kita klik continue. Nah, ini akan berjalan proses instalasi, di mana proses instalasi ini Moodle akan menjalankan beberapa script atau beberapa program penting, terutama meng-create tabel-tabel yang bersesuaian ya, misalnya seperti ini, dia membuat sistem, kemudian antivirus, ClamAV, availability completion, dan seterusnya. Ini sedang berjalan prosesnya. Ya, kita lihat ini proses sedang berjalan untuk proses instalasi di sistem server yang kita miliki. Oke, ya, kita scroll terus. Ada repository, ada portofolio, dan seterusnya ya, ada banyak. Ya, ini ya, kita coba tunggu. Nah, proses instalasi Moodle ini bergantung dengan spesifikasi dari server atau sistem yang kita miliki. Nah, ini sudah selesai ya. Karena saya menggunakan sistem yang cukup mumpuni, maka proses instalasi tidak membutuhkan waktu yang lama. Kita klik continue. Oke. Nah, kemudian langkah terakhir kita diminta username dan password yang akan kita masukkan ke dalam sistem vClass. Misalnya ini admin, misalnya passwordnya adalah ini ya. Kemudian diisi email addressnya @unila.ac.id. Kemudian time zone-nya diisi Jakarta, dan kita klik update profile. Oh, ini passwordnya mesti 8 karakter ya. Oke. Kita update lagi. Jadi harus passwordnya minimal 8 karakter, ada number dan format spesial karakter. LMS Unila, misalnya ini LMS. Kemudian kita klik tombol save change. Ya, maka kita sudah berhasil masuk ke dalam sistem LMS kita, dan sistem Moodle-nya sudah berhasil. Kita coba login dengan user admin. Ya, dan berhasil ya. Sampai di sini artinya kita sudah berhasil meng-create sebuah sistem LMS yang berbasis Moodle. Langkahnya cukup sederhana. Kita akan lanjutkan bagaimana meng-customize sistem Moodle yang kita miliki. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.